kinerja itu teman-teman ada dua bagian, ada praktek kinerja, ada pengembangan kompetensi gitu ya. Yang masing-masing itu ada input, proses, output, dan outcome-nya sendiri-sendiri. Oke, jadi kalau kita mulai bedah dari praktek kinerja. Praktek kinerja itu inputnya adalah rapot pendidikan, prioritas sekolah. Yang dari input ini rekan-rekan guru menetapkan SKP-nya, ya, sasaran kinerja pegawainya. Nah, setelah ada input, setelah ada SKP, maka mulai diproses. Prosesnya disebut sebagai siklus peningkatan praktek kinerja. Ada diskusi persiapan, ada observasi kinerja, ada diskusi tidak lanjut, usaha tidak lanjut, dan refleksi tidak lanjut. Nah, dari proses itu nanti kemudian masuk ke aspek penilaian di outputnya. Ada penilaian. Nah, penilaiannya teman-teman ada 3 variabel yang dinilai: upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktek. Yang intinya adalah menghargai segala peningkatan, segala dampak yang dihasilkan dari pengelolaan kinerja. Nah, penilaian ini terjadi pada saat diskusi dan refleksi tidak lanjut, bukan pada saat observasi kinerja. Ya, di observasi kinerja tidak ada proses penilaian. Proses penilaiannya terjadi pada diskusi dan refleksi tidak lanjut. Nah, harapannya dengan proses penilaian seperti ini nanti akan menghasilkan outcome berupa peningkatan kualitas praktek kinerja, dalam hal ini adalah praktek pembelajaran yang tercermin pada rapot pendidikan pada tahun yang akan datang. Jadi bila kita sungguh-sungguh mengerjakan pengelolaan kinerja, sungguh-sungguh untuk merencanakan, menjalani proses, eh, dan melakukan outputnya, melakukan penilaian secara objektif, maka nanti dampaknya adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran yang tercermin pada rapot pendidikan. Itu untuk praktek kinerja, teman-teman. Jadi praktek kinerja ini sesuai dengan semangat yang dibawa oleh Kemenpan. Praktek kinerja individu hendaklah berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Jadi tidak hanya kinerja individual. Ini adalah tantangan buat kita semua untuk mulai belajar berkolaborasi. Jadi kalau pada masa dulu, guru di satu sekolah itu bisa kejar-kejaran angka kredit, sementara kalau di sini semangatnya adalah guru dalam satu sekolah bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau sekolahnya. Nah, itu arus yang pertama. Arus yang kedua, ada proses pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu agak berbeda dengan praktek kinerja. Jadi kalau praktek kinerja lebih pada bicara hari ini, pengembangan kompetensi bicara tentang hari nanti. Pengembangan kompetensi bisa merujuk pada hasil refleksi kompetensi. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa ikut proses refleksi kompetensi untuk mengetahui level penguasaan kompetensi gurunya. Mana yang masih perlu ditingkatkan, mana yang sudah ahli gitu ya, mana yang sudah memadai dan mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Dan juga inputnya tergantung pada minat dan aspirasi karir pegawainya. Di sini nanti ketika SKP itu Bapak Ibu sekalian memilih kegiatan pengembangan kompetensi yang harapannya adalah di 32 poin. Ya, harapannya 32 poin. Jadi kalau sudah mencapai 32 poin berarti sudah sesuai dengan ekspektasi atasan. Nah, kalau 33, prosesnya apa? Prosesnya ya tentu pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensinya dan kemudian jangan lupa untuk unggah bukti fisik kegiatan pengembangan kompetensi. Outputnya apa? Outputnya pencapaian 32 poin sebagai pertimbangan. Ya, ini pertimbangan teman-teman ya, bukan sebagai penilaian. Penilaian hanya terjadi pada praktek kinerja, terutama pada diskusi dan refleksi tidak lanjut. Pengembangan kompetensi lebih sebagai pertimbangan, terutama dalam hal menetapkan predikat kinerja pegawai. Outcome-nya apa? Hasil hasil apa namanya ya? Outcome lah ya. Hasilnya itu adalah kesiapan Bapak Ibu guru sekalian untuk
naik jenjang jabatan. Jadi pengembangan kompetensi ini teman-teman bukan beban. Ya, pengembangan kompetensi itu bukan beban buat guru. Pengembangan kompetensi adalah alat bantu bagi setiap guru untuk kenaikan jenjang jabatan. Karena sesuai dengan peraturan dari Kemenpan, guru yang mau naik jenjang jabatan dari pertama ke muda, muda ke madya, madya ke utama harus mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan UKKJ gitu ya. Nah, UKKJ bisa pakai sistem SKS, eh, sistem kebut semalam untuk menghadapi ujian, tapi ya tentu akan malah justru jadi beban kan kalau SKS. eh, Sistem pengembangan kompetensi ini justru membantu teman-teman untuk nyicil, ya, untuk nyicil belajar. Makanya basisnya adalah refleksi kompetensi. Jadi di refleksi kompetensi itu kita akan tahu, Bapak Ibu akan tahu mana kompetensi yang sudah memadai untuk naik jenjang, mana yang memadai untuk jabatan saat ini, mana yang masih belum memadai. Yang belum memadai itu ditingkatkan, sehingga nanti setahun 2 tahun setelah angka kreditnya sudah cukup, ketika pengajuan kenaikan jenjang jabatan diterima dan kemudian siap menghadapi UKKJ. Gitu ya teman-temannya. Jadi ini baik banget loh. eh, Sekali baik-baik baik banget karena membantu rekan-rekan guru untuk menghadapi UKKJ. Jadi jangan dianggap sebagai beban dan jangan pula mengikuti pengembangan kompetensi hanya untuk ngejar sertifikat, ya. Assalam. Karena nanti ujungnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan terkena regulasi yang Kemenpan untuk naikkan jenjang akan menghadapi logika pencapaian. Kok bisa? Iya teman-teman, pada masa lalu ketika logikanya logika pencapaian, maka apapun kondisi sekolahnya, bagaimanapun kondisi gurunya, harus mencapai target yang sama. Nah ini kan nggak fair teman-temannya. Buat teman-teman yang lebih di pelosok, tentu akan lebih susah gitu ya. Buat sekolah-sekolah yang mungkin gurunya masih perlu pengembangan kompetensi, ini jadi tidak fair. Sementara kalau logika peningkatan, dari manapun titik berangkatnya, semisal ya, semisal dari nilai 30, yang penting meningkat. Tingkat ke berapa? Ya, tingkat ke 40 itu sudah meningkat. Ke 50 itu meningkat. Sementara kalau gurunya itu berangkatnya dari nilai 50, ya dari 50 ditingkatkan. Kemana? Ya ke 60 ya meningkat. Ke 70 ya meningkat. Oh, kalau ada guru yang sudah nilainya 80, ya ditingkatkan. Ke 85 ya meningkat, ke 90 ya meningkat. Sehingga dari manapun titik berangkatnya, ayo kita melakukan peningkatan. Ya, itu logikanya. Dan yang lebih menarik teman-teman, kekeliruan adalah kesempatan belajar. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi semakin teman-teman bisa mengidentifikasi, bisa merefleksikan kelemahan diri, kesulitan diri yang dihadapi, itu justru malah mendapatkan nilai yang lebih bagus, ya, dibandingkan guru-guru yang kesulitan untuk menjelaskan kesulitan yang dihadapi atau kelemahan dirinya. Nah, jadi jangan ragu, jangan khawatir untuk membicarakan kekeliruan, membicarakan kesulitan, membicarakan keterbatasan. Justru itu adalah sumber belajar kita. Nah, yang berikutnya, pola kinerja guru adalah fokus pada peningkatan praktek kinerja. Fokusnya pada peningkatan praktek kinerja. Ya. Jadi teman-teman, kita mendapatkan eh, 8 pilihan indikator yang bisa dipilih satu aja. Yang bisa dipilih satu untuk ditingkatkan. Nah, enak kan? Jadi tidak perlu pusing 8-8-nya. Cukup pusing satu. Ya. Satu indikator yang memang relevan dengan kondisi sekolah, kondisi murid-murid, maupun relevan dengan kebutuhan gurunya. Jadi cukup satu dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang dilengkapi dokumen akuntabilitas. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang dinilai ini adalah praktek kinerja sama perilaku kerja. Perilaku kerja ini amanah dari Kemenpan yang akan memang harus kita jalankan. Praktek kinerja ini yang nanti dikontekstualisasikan dengan konteks pembelajaran. Next.
Inilah, ini adalah indikator-indikatornya yang bisa dipilih, dan indikator ini teman-teman sangat relevan, sangat menggambarkan tugas sehari-hari guru gitu ya. Sehingga tidak benar kalau dikatakan ngurusi pengelolaan kinerja di PMM itu menjauhkan guru dari kelas. Justru sebaliknya, pengelolaan kinerja yang saat ini itu justru mendekatkan, ya, mendekatkan guru dengan kelas. Kenapa? Ya kelasnya harus diurusin agar indikatornya meningkat. Ya, semakin nggak keurus kelasnya malah indikatornya nggak meningkat. Jadi ini justru malah mendekatkan guru-guru dengan praktek-praktek di ruang kelas. Begitu juga dengan indikator-indikator yang diperuntukkan untuk kepala sekolah. Ya, ini juga mendekatkan kepala sekolah dengan aktivitas pembelajaran dan pengelolaan proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Nah, ini siklusnya teman-teman, siklus peningkatan praktek kinerja. Jadi kemarin kita sudah melewati sesi perencanaan, SKP, menetapkan dasar kinerja pegawai, setelah itu masuk ke pelaksanaan. Di pelaksanaan ada diskusi persiapan, ada observasi kinerja, diskusi tidak lanjut, ada upaya tidak lanjut, dan refleksi tidak lanjut. Perhatikan, ketika di pilihan kinerja, penilaian itu terjadi pada saat eh, diskusi tidak lanjut yang di C ini dan di refleksi tidak lanjut, bukan di observasi kinerja. Yang diukur tiga, upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktek. Jadi teman-teman harus paham bagaimana penilaian dilakukan, agar ketika pelaksanaan juga paham bagaimana melaksanakan bagaimana melakukan pelaksanaan kinerja yang berdampak pada penilaian gitu kan ya. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti ingin mendapatkan predikat kinerja yang baik atau baik sekali bahkan ya. Nah, ini kan harus tahu kuncinya. Jadi jangan terkunci pada observasi kinerja. Observasi kinerja tidak digunakan untuk penilaian. Penilaiannya dilakukan di C dan di E, mengukur tiga variabel, upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktek. Nah, ini mohon bisa dipahami, karena ya ini ada tips-tipsnya, teman-teman. Harus kalau teman-teman paham ini, nanti juga paham bagaimana mendapatkan predikat kinerja yang baik dan baik sekali. Jangan membuang energi waktu untuk hal yang memang tidak terkait gitu ya, tidak sesuai dengan arahnya. Nah, ini seperti sudah dibahas di kolom chat, eh, timelinenya dari timeline untuk perencanaan dari Januari sampai Maret, nanti yang sebenarnya ini bisa terus tidak terputus gitu ya. Sekarang bisa sampai 31 Maret, kemudian kita masuk ke pelaksanaan di bulan Februari ini. Jadi buat yang belum selesai perencanaan, tetap didampingi, tetap terbuka kesempatan untuk melakukan perencanaan sampai Maret, sementara yang sudah melakukan perencanaan bisa lanjut ke pelaksanaan. Waktu-waktu yang ada di sini, teman-teman, itu sifatnya hanya alat bantu gitu ya, alat bantu untuk menstrukturkan aktivitas. Tidak ada kunciannya. Jadi kayak diskusi persiapan. Diskusi persiapan mungkin Februari masih belum belum perencanaan, ya berarti diskusi persiapannya diadakan di bulan Maret gitu ya. Jadi silakan disesuaikan, tidak ada kunciannya, tidak ada harga mati lah teman-teman ya. Ini proses, karena sebagaimana kita ketahui, setiap guru, setiap sekolah, setiap daerah itu punya kesibukannya masing-masing, punya kerepotannya masing-masing, sehingga prosesnya memang lebih adaptif agar bisa menampung kepentingan dan kesibukan semua guru, sekolah maupun daerah. Ya, kurang lebih diskusi persiapan sampai refleksi tidak lanjut. Pada fase pertama itu disarankan di bulan Februari sampai Mei, nanti di siklus yang kedua antara Agustus sampai November. Itu nanti ada pelaksanaan, kemudian nanti di penilaiannya di bulan Juni,
sampai di bulan Desember. Ya ini tapi juga nanti juga bisa periodik dari Februari sampai Juni, Agustus sampai Desember. Selambat-lambatnya di Juni, selambat-lambatnya di Desember. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini apa yang terjadi dalam pelaksanaan? Ini yang jadi topik utama gitu ya. Saya akan bahas lebih detail di satu slide ini. Yang pertama, diskusi persiapan. Diskusi persiapan, kalau teman-teman sudah membuka di PMM, nanti di situ ada pilihan target perilaku gitu ya. Ada target perilaku yang perlu dipilih. Ada 3 pilihan teman-teman, tapi disarankan teman-teman hanya memilih satu saja target perilaku. Jadi disarankan cuma satu teman-teman. Nggak usah ngoyo, nggak usah kemelipen, nggak usah ambisius. Cukup satu. Kenapa? Karena 1, 2, 3 tidak mempengaruhi penilaian. Gitu ya. Mau milih satu, mau milih dua, mau milih tiga, itu tidak mempengaruhi penilaian. Saya ulangi lagi. Memilih satu, dua, atau tiga target perilaku itu tidak mempengaruhi penilaian. Clear ya? Loh, terus Pak, apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi peningkatannya. Jadi kalau kita pilih satu target perilaku, nanti itu tanggung jawab kita untuk meningkatkannya. Ya. Jadi yang penting meningkat, meskipun itu kecil. Ya, meskipun itu hanya satu target perilaku, tidak apa-apa. Yang penting ada peningkatan. Peningkatan itu nanti yang akan kita refleksikan, yang akan dinilai. Ya, kenapa? Karena kalau semakin banyak, semakin susah teman-teman. Kalau milih 3 target perilaku berarti harus belajar lebih banyak hal, harus memahami banyak hal, harus mempelajari langkah-langkah teknisnya untuk mempraktekannya lebih banyak juga, sehingga malah justru resiko untuk gagalnya lebih besar juga, ya kan? Ya, jadi set ekspektasinya adalah di satu target perilaku, lebih fokus, lebih dalam belajarnya, dan lebih terasa peningkatannya, lebih terlihat peningkatannya. Logikanya gitu ya teman-teman ya. Ini yang nanti masuk ke dalam penilaian kinerja. Oke, itu diskusi persiapan. Setelah itu observasi kinerja. Observasi ini bertujuan menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Jadi observasi kinerja sekali lagi bukan untuk melakukan penilaian. Oke. Jadi ibaratnya seperti apa sih? Ibaratnya gini teman-teman. Ibaratnya Bapak Ibu guru sekalian dikasih nasi goreng. Dikasih nasi goreng dan kemudian ditingkatkan. Ini nasi gorengnya harus ditingkatkan rasanya. Oke, apa yang kita lakukan pertama kali? Ya, apakah langsung kita tambahi garam? Apakah langsung kita tambahi kecap? Apakah langsung kita tambahi daging? Atau kita cicipi dulu? Mana Dicicipi dulu, rekan-rekan? Pak. Cicipi dulu kan? Ya, dirasa Nah, dulu. Mana nih yang kurang? nah itu dicicipi dulu, jangan lupa. Nah, itu kuncinya, itu sederhana teman-teman. Dicicipi dulu, jadi setelah dicicipi nanti baru kerasa. Oh ternyata, gitu ya. Oh ternyata ini kurang asin, atau oh ternyata ini kemanisan, atau oh ternyata ini nggak ada rasanya yang wah. Nah, itu kan yang kemudian itu istilahnya, kalau istilah teoritisnya adalah menentukan baseline, gitu ya. Atau kalau contoh sederhana tadi, nyicipi nasi gorengnya sebelum ditingkatkan rasanya. Setelah ketahuan, nah kalau nggak ngicipi gimana? Kalau nggak ngicipi nanti bisa tambah salah kaprah.
nasi gorengnya sudah asin, tambahi garam, tambah lagi kasinan, gitu ya. Nasi gorengnya sudah manis, dikasih kecap, tambah kemanisan. Nah, itulah pentingnya observasi kinerja. Karena gini teman-teman, seringkali penilaian diri kita mungkin seringkali itu bias gitu ya. Alat-alat yang eksternal pun juga sangat mungkin bias. Jadi, ayo dipilih target perilakunya, terus dicoba dulu, diobservasi kinerja. Seberapa lancar, gitu ya. Apakah masih masih gagok-gagok apa ya istilahnya ya, masih tergagap-gagap atau sudah lancar atau sudah lancar tapi masih belum memuaskan. Nah, itu di situ teman-teman. Makanya di observasi kinerja itu ada ratingnya. Ratingnya belum dilakukan, sudah dilakukan tapi belum efektif, atau sudah dilakukan dan sudah efektif. Dimanapun tidak ada masalah. Ya, malah justru kalau belum dilakukan lebih mudah. Kalau belum dilakukan di observasi kinerja nanti kita lakukan berarti sudah meningkat. Semakin sudah efektif, gitu ya, semakin tinggi ratingnya, justru semakin menantang teman-teman. Jadi hati-hati ini, ya, hati-hati. Jadi tidak perlu tendensi atau tidak perlu faking good atau tidak perlu acting bisa kalau memang masih kesulitan. Apa adanya saja, observasinya apa adanya. Ya, seadanya apa yang bisa kita lakukan ditunjukkan. Nah, karena disitulah kemudian yang kita bawa ke diskusi tidak lanjut. Di diskusi tidak lanjut itu kita refleksikan. Tadi kenapa ya di kelas itu ya, kenapa saya masih kesulitan ya? Kenapa saya belum praktekkan ya? Eh, Kenapa sudah dilakukan tapi kok belum ada dampaknya ya? Ini sudah saya lakukan, kok kelasnya masih rame ya? Nah, itu direfleksikan teman-teman. Dan upaya refleksi ini nanti yang akan dinilai. Jadi kalau semakin tajam hasil refleksinya, semakin clear penjelasannya, itu justru dapat bobot penilaian yang lebih bagus. Kenapa teman-teman? Ya kalau refleksinya nggak akurat, refleksinya nggak jelas, tidak jelas pula nanti usaha atau upaya tidak lanjutnya. Semakin jelas hasil refleksinya, semakin jelas upaya tindak lanjutnya. Ya, jadi setelah diskusi, diskusi apa sih kesulitannya disebutkan, terus bagaimana apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, apakah ikut pelatihan mandiri di PMM atau ikut usaha apa upaya-upaya belajar yang lain di luar PMM boleh. Nanti kemudian termasuk juga kebutuhan dukungan dari kepala sekolah, apa yang dibutuhkan. Nanti ada pilihan-pilihannya, Bapak Ibu tinggal pilih. Saya butuh izin dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan di ibu kota kabupaten. Atau saya butuh menggunakan bahan dan alat praktikum agar saya bisa simulasi menyampaikan instruksi pembelajaran yang tepat. Itu nanti termasuk kebutuhan dukungannya. Nah, setelah itu upaya tidak lanjut. Upaya tidak lanjutnya adalah pengembangan kompetensi yang untuk meningkatkan kinerja. Bisa dalam bentuk pelatihan, mentor, coaching, ataupun dalam bentuk simulasi. Bapak Ibu lakukan simulasi sendiri, latihan sendiri, atau bersama rekan yang lain, saling memberi feedback gitu ya. Dan setelah upaya tidak lanjut, kemudian direfleksikan lagi. Gimana upaya tidak lanjutnya? Sudah efektif atau belum? Apa inspirasi yang didapatkan? Apa kesulitan yang masih belum selesai dengan upaya tidak lanjut itu? Apa kesulitannya untuk menerapkan hasil tidak lanjut? Itu direfleksi tidak lanjut. Nah, di sini juga nanti akan ada penilaiannya. Akan kita bahas detailnya penilaian nanti. Next, oke. Nah, ini konsepnya teman-teman ya. Angka kredit teman-teman didapatkan dari penetapan predikat kinerja pegawai, bukan dari jumlah sertifikat. Ya, jadi berhenti mengejar sertifikat. Kasihan teman-teman.
dikejar jutaan guru sertifikat itu. Ya toh, lari ke kanan dikejar, lari ke kiri dikejar, capek itu sertifikat dikejar-kejar guru, jutaan guru. Ya, sertifikatnya capek, apalagi gurunya. Gurunya juga pasti capek juga kalau kejar-kejar sertifikat, gitu ya. Apalagi ketika kemudian jumlah sertifikatnya ternyata tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi angka kredit lah. Terus buat apa dong? Lah ya itu buat apa, Herman deh. Tidak menaikkan angka kredit kok dikejar-kejar sertifikatnya. Jadi kan kasihan semua ya, sertifikatnya kasihan, gurunya juga kasihan. Dan ini teman-teman, ini bukan kebijakan semata-mata dari Kemendikbud, ini adalah kebijakan dari Kemenpan. Ya, yang ya sama-sama harus kita hargai dan patuhi. Nah, ini rumusnya teman-teman untuk mendapatkan angka kredit. Jadi perhatikan rumusnya agar kita bisa mengumpulkan kredit sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Dari mana angka kredit itu? Dari penilaian kinerja pegawai. Kemudian dari penilaian itu ditetapkan predikat kinerjanya. Predikat kinerja itu apa sih? Kategori, gitu ya. Istilahnya kategori. Apakah sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Siapa yang menetapkan predikat kinerja? Pimpinan. Ya, siapa pimpinannya? Buat guru, kepala sekolah. Buat kepala sekolah, kepala dinas dibantu oleh pengawas sekolah. Nah, kalau sudah ketemu predikatnya, tinggal dikalikan, teman-teman. Jenjangnya saat ini apa? Semisal guru muda berarti koefisiennya 25, ya. Kemudian predikatnya apa? Kalau predikatnya sangat baik, maka koefisien angka kredit tahunannya 25 dikali 150 menghasilkan angka kredit 37,5. Oke, jadi sekali lagi dari sini teman-teman tidak ada jumlah sertifikat yang mempengaruhi angka kredit. Oke, jadi ini Bu Triska Yanuar masih menanyakan, tidak perlu menanyakan sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat itu nanti secukupnya, nanti saya akan ceritakan secukupnya itu seberapa. Jadi sertifikat itu teman-teman itu kayak micin, ya. Kalau pas ukurannya itu bikin enak, enak, ya kan. Tapi kalau kebanyakan micin itu bikin enek, ya. Kan kita maunya enak ya, bukan enek ya. Nah, jadi cari sertifikatnya juga yang pas. Nggak usah banyak-banyak. Koefisien angka kredit ini ditetapkan oleh Kemenpan ya. Jadi regulasi ini ditetapkan oleh Kemenpan. Jadi bukan hanya teman-teman guru, Kemendikbud pun juga mengikuti regulasi dari Kemenpan. Oke, nah teman-teman, konsep berikutnya, pengembangan kompetensi digunakan untuk mempersiapkan guru kepala sekolah meraih karir. Ya, apa itu? Kenaikan jenjang, pangkat, ataupun pilihan karir yang lain. Jadi semisal kalau Bapak Ibu mau jadi guru penulis, nanti boleh kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensinya berkaitan dengan menulis, menyunting, menerbitkan buku gitu ya. Topik-topiknya itu boleh yang sesuai minat dan tentu yang realistis. Tidak perlu ambisius, tidak perlu menjadi sempurna, gitu ya. Realistis, slow hiding. Nah, next. Nah, ini teman-teman, sasaran kinerja pegawai itu memberikan arahan agar guru dan KS mencapai 32 poin per semester. Mencapai 32 poin per semester. Ya. Kalau kurang dari 32 poin, di bawah ekspektasi. Kalau 32 poin, sesuai ekspektasi. Ya. Lebih besar dari 32 poin, berarti di atas ekspektasi. Loh Pak, kalau 33 poin gimana? Ya itu udah di atas ekspektasi. Jadi nggak usah ngejar poin banyak-banyakan poin. Ya,
nggak perlu ngejar banyak-banyakan poin. Nah, kenapa pakai 32? 32 itu di adjustment dinilai oleh tim penyusun sebagai jumlah kegiatan yang memadai untuk merawat semangat belajar guru dan kepala sekolah dalam satu semester tanpa membebani. Jadi merawat semangat belajar tanpa membebani. Itu patokannya di 32 poin. Kok bisa nggak membebani, Pak? Itu kan harus dikejar sama guru dan kepala sekolah. Saya akan berikan contoh, ya. Saya akan berikan contohnya. Langsung, contoh real. Misal, ini saya berikan contoh. eh, 3 kegiatan. Jadi saya pilih 3 kegiatan aja. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan Kombel. Ya. Ini simpel ya teman-teman ya. Menjadi peserta kegiatan belajar Kombel. Itu poinnya berapa? Per kegiatan 4 poin. Saya mau ikut berapa kali ya? Saya ikut 1 semester 2 kali aja. Oke, 2 kali, berarti kali 4 berarti 8 poin. Oke, 8 poin. Terus saya mengikuti kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK ya, yang memperoleh sertifikat. Poinnya berapa? 8. 1 kegiatan aja nih. Karena ini harus offline, ini harus datang ke tempat pelatihannya, ini repot nih. Nggak usah banyak-banyak, saya ambil 1 aja. 8 poin kali 1 berarti 8 poin. Terus saya ambil ikut sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM. Poinnya berapa? 8 poin. Kegiatannya berapa? 2 Ini kan online, bisa saya kerjakan di sela-sela waktu kerja. Oke, 8 poin kali 2, 16 poin. Total 32 poin, teman-teman. Ini sudah mencapai atau sudah sesuai ekspektasi pimpinan. Kegiatan waktu belajarnya berapa? Ini estimasi saya ya, teman-teman ya. Estimasi saya hanya 40 jam per semester atau 7 jam per bulan atau hanya 1,6 jam per minggu. Nah, wah, 1,6 jam per minggu terlalu berat, Pak. Bisa nggak lebih ringan lagi? Wah, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Pasti ada yang nawar nih. Ya kan, ibu-ibu itu suka nawar pasti. Dikasih dikasih 1,6 jam per minggu aja masih nawar. Tawar-tawar lah. Bisa nggak lebih singkat? Tenang, Bu. Ini kayak pasar tradisional. Masih bisa ditawar. Tenang aja. Oke, saya kasihkan opsi yang lain. Ini opsi yang kedua, silakan dibaca sendiri. Totalnya ini hanya 32 jam per semester atau 6 jam per bulan atau 1,3. Nah, 1,3 tadi 1,6. Sekarang 1,3 per jam per minggu. Nah, sudah turun nih harganya. Ya kan? Udah ada kan? Udah turun. Tapi Pak, masih 1,3. Bisa nggak lebih harga pas berapa harga pas? Oke, ini tenang teman-teman. Ini adalah pasar tradisional, masih bisa dinego. Ini nih harga pasnya. Oh, harga pasnya nih teman-teman silakan dibaca kegiatannya sama jumlah kegiatannya. Ini hanya butuh waktu 0,58 jam per minggu, tidak sampai 1 jam per minggu. Oke, nah lebih ringan lagi. Jadi sama sekali pengembangan kompetensi guru itu bukan beban buat guru kalau kita punya pemahaman yang benar, ya, tidak terjebak pada miskonsepsi, tidak terjebak pada regulasi-regulasi yang sudah berlalu. Yang berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan diingat-ingat, ya kan? Kita masuk ke eh, era baru transformasi pembelajaran. Tidak apa-apa sedikit, yang penting sungguh-sungguh dikerjakan, sungguh-sungguh dilaksanakan. Itu kan? Ini enak nih, ikut peserta Kombel 4 kali kegiatan dalam 1 semester, dapat 16 poin.
kegiatan kombel, semacam webinar atau pertemuan offline paling cuma 2 jam kan sekali kegiatan. Berarti kalau 4 kegiatan sudah 8 jam, gitu kan? Eh, apa namanya? Partisipan observasi praktek pembelajaran gantian bersama rekan sejawat 8 poin, 2 kali 16 poin, sudah 32 poin. Kalau mau ditambah boleh, tapi tidak usah ambisius. Karena apa? Karena tidak berdampak pada penilaian, hanya menjadi pertimbangan. Ya, jadi sesuaikan teman-teman dengan kesibukan teman-teman saat ini, karena setiap guru tentu punya kesibukan, punya beban kerjanya masing-masing. Nah, itu dicocokkan aja. Kalau memang banyak tugas tambahannya, ya udah pilih yang paling sederhana ini. Tapi kalau masih ada waktu luang, tambah pengembangan kompetensinya. Ya. Jadi enak teman-teman pilih menu, pilih dosis yang sesuai dengan kesibukan. Jangan anggap ini sebagai sebuah beban. Clear? Oke. Nah, ini contoh-contohnya semoga membantu ya teman-teman ya. Ini adalah saya kasih contoh yang sesuai ekspektasi gitu ya. Teman-teman boleh diimprove lagi untuk di atas ekspektasi, tapi tadi tidak perlu ambisius. Ya, penilaian fokus pada peningkatan praktek kinerja pada bagian diskusi tindak lanjut dan refleksi tidak lanjut dari siklus peningkatan praktek kinerja. Oleh karena itu, ketika di fase pelaksanaan, teman-teman perhatikan benar bagaimana melakukan persiapan, bagaimana melakukan observasi yang sedemikian rupa agar diskusi tidak lanjutnya lancar, agar refleksi tidak lanjutnya lancar. Ya, jadi meskipun ini konsepnya adalah konsep penilaian, tapi ini mempengaruhi bagaimana kita melakukan pelaksanaan. Karena dalam pelaksanaan itulah yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ini teman-teman ada 3 variabelnya: upaya refleksi, upaya mempelajari, sama perubahan praktek. Upaya refleksi dinilai pada saat C dan E. C adalah diskusi tidak lanjut, E adalah refleksi tidak lanjut. Upaya mempelajari itu dinilai pada saat E, refleksi tidak lanjut. Perubahan praktek dinilai pada saat E, refleksi tidak lanjut. Nah, apa sih maksudnya? Upaya refleksi adalah bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari tantangannya, untuk mengakui kesulitan yang dihadapi, untuk mengakui kelemahan yang menghalangi. Nah, sehingga semakin banyak, semakin detail menjelaskan kelemahan diri, kesulitan, tantangan, itu justru nilainya semakin bagus. Ingat, dari 3 variabel ini, komposisi terbesarnya, bobot terbesarnya ada di upaya refleksi. Kenapa? Karena upaya refleksi ini menjadi penentu. Kalau refleksinya tidak jelas, teman-teman, maka upaya mempelajarinya juga tidak jelas. Perubahan prakteknya juga tidak jelas. Ya, jadi pastikan kita bisa sungguh-sungguh mengeksplorasi, melakukan refleksi secara mendalam, secara akurat, sehingga kita bisa menjelaskan tantangan, kesulitannya, mendeskripsikan kesulitannya itu apa, menjelaskan dampaknya itu bagaimana. Kalau saya masih kesulitan seperti ini, nanti yang kasihan murid-murid saya, murid-murid saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelaskan dampaknya pada murid-murid. Ya, karena apa? Karena kita berpihak pada murid. Ya. Nah, kalau sudah sadar di upaya refleksi, nanti masuk ke upaya mempelajari. Ya, jadi bagaimana upaya pegawainya, upaya guru untuk mempelajari atau menguasai kompetensi? Apakah hanya ngejar sertifikat, datang-datang ikut webinar, tanya daftar hadir, tanya sertifikat, atau sungguh-sungguh mengikuti? Ya, dari mana sungguh-sungguh atau tidaknya? Nanti ditanyain teman-teman. Tadi seperti disebutkan oleh
pembicara sebelumnya, nanti ada pertanyaan, apa insight baru, apa inspirasi yang didapatkan dari upaya tidak lanjut tersebut. Ya, ya kalau yang disebutin cuma nomor sertifikat, ya nanti nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang penting adalah inspirasi apa yang didapatkan, ya. Terus bagaimana penyelesaiannya dari tidak lanjut tersebut? Apakah cuma menyelesaikan, cuma jadi perubahan di atas kertas, atau juga berusaha diterapkan, ya, ya berusaha diterapkan di Mas, ruang kelas. Ye. mohon izin Mas Buki, kita sisa 3 menit lagi untuk Oke, menyajikan siap, materi. Terima siap. kasih Mas. Nah, terus kemudian di perubahan prakteknya. Oke, ini sudah cukup clear ya. Oke, oh sudah pas, tepat ini. Ini adalah slide closingnya. Jadi teman-teman, sekali lagi, praktek kinerja berbasiskan rapat pendidikan dari prioritas sekolah, itu diproses, dinilai, melalui upaya apa? Melalui diskusi dan refleksi tidak lanjut untuk menilai 3 variabel, upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktek, yang nanti outcome-nya adalah peningkatan kualitas praktek kinerja yang tercermin pada rapat pendidikan. Sementara pengembangan kompetensi, basisnya adalah refleksi kompetensi, uh, diharapkan untuk mencapai 32 poin, agar sesuai dengan ekspektasi pimpinan, dan kemudian dari sini membantu guru-guru untuk siap menghadapi kenaikan jenjang jabatan, siap mengikuti UKKJ, gitu ya, atau pilihan karir yang lain. Begitu teman-teman. Saya sistem ini dirancang selain untuk memastikan peningkatan pembelajaran pada murid, tapi juga untuk membantu guru-guru agar lebih praktis, relevan, dan berdampak dalam peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensinya. Begitu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.